Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di lanjutan dari pengenalan aplikasi Adobe Flash-nya. Dimana sebelumnya kita udah bahas area kerja yang ada di aplikasi Adobe Flash-nya, yaitu jendela-jendela yang ada di sini ya. Secara garis besarnya seperti apa itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan jelaskan fungsi dari toolbox yang nampil di sini. Dimana yang sebelumnya udah saya katakan ini adalah ujung tombaknya dalam pekerjaan yang ada di Flash. Mungkin kita mulai yang pertama. Di sini ada selection tool ya, selection tool. Dimana di sini untuk selection tool itu bisa berfungsi untuk menyeleksi objek yang ada yang kita bikin ya. Misalnya kita bikin objek, lalu kita mau edit gitu, atau misalnya kita mau mindahin gitu ya, itu bisa kita gunakan selection tool. Sini ada juga sub selection tool, itu fungsinya sama gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk fungsi move ya, mindahin. Bisa kita gunakan untuk fungsinya seleksi, untuk milih gitu. Tidak hanya itu, kita juga bisa ngedit nih pakai ini. Misalnya kita bikin gambarnya gambar bulat, gambar lingkaran gitu kan, kita bisa milih setengahnya dan bisa nanti kita pisah tuh gambar yang lingkarannya jadi terbagi dua gitu ya. Oke, seperti itu untuk selection tool dan sub selection tool itu sama ya. Lalu berikutnya di sini ada free transform tool. Pada free transform tool itu memungkinkan kita nantinya dimungkinkan untuk resize dari objek yang nampil pada stage ini gitu ya. Memungkinkan kita untuk resize dari objek yang nampil di sini. Tidak hanya resize tapi juga bisa kita gunakan untuk fungsi rotate, dimana kita bisa putar tuh misalnya objeknya bagiannya, misalnya gambarnya persegi panjang gitu kan, persegi panjang. Dia misalnya persegi panjangnya seperti portrait ya, bukan seperti landscape misalnya, landscape gitu misalnya ya, kita bisa balikin jadi seperti portrait nampilnya gitu ya. Kita bisa jadi di sini fungsinya tidak hanya resize, besarin atau ngecilin, tapi juga bisa untuk rotate ya. Lalu berikutnya di sini ada 3D rotation tool gitu ya. Ini ada 3D rotation. Oh ya, ini di sini ada dua ya. Ya bentar. Di sini untuk tool ini, jika ada tanda panah kecil seperti ini, nampak ya. Jika ada tanda panah kecil seperti ini, itu ada tool lanjutan ya. Ada tool lanjutannya. Di sini juga ada gradient transform tool namanya. Ini nanti berfungsi untuk ngasih gradasi dari warna dari objek kita itu. Misalnya kita kan gunakan di sini ya, ini warnanya cuma satu warna, maka kita bikin objeknya dia akan hanya satu warna aja. Tapi kalau udah kita pakai fungsi gradient transform toolnya, itu akan ada gradasinya nanti. Lalu berikutnya di sini ada 3D rotation tool, dimana di sini untuk kedua bagian ini dimungkinkan kita untuk bikin bikin gambar 3 dimensinya, dimana variabelnya tidak hanya 2 X dan Y saja, tapi juga ada X, Y, Z, dimana Z itu merupakan ketebalan dari si objeknya gitu ya. Nanti bisa kita gunakan ini untuk bikin gambar yang 3 dimensi. Ini untuk yang rotasinya, ini untuk translationnya.
Lalu berikutnya di sini ada lasso tool. Lasso tool itu sama fungsinya dengan yang kita gunakan di Adobe Photoshop. Dimana di sini fungsinya untuk seleksi ya. Fungsinya untuk seleksi. Mungkin di sini tadi udah saya singgung juga untuk selection tool dan subselection tool itu bisa kita gunakan untuk menyeleksi juga. Tapi seleksinya untuk yang selection tool dan subselection tool, menyeleksinya itu tinggal milih aja gitu kan. Misalnya ada garis, diklik satu kali dia akan ngambil garisnya aja. Misalnya kita ada warna dalam gitu kan, warna di dalam garis, kita klik satu kali itu akan terpilih. Jadi seperti itu mekanismenya kalau pakai selection tool dan subselection tool. Dan jika misalnya kita milih setengah seperti yang saya katakan tadi, itu pun ngambilnya bisa dalam berbentuk kotak gitu ya. Bisa bentuk kotak, kita bikin ini. Kebetulan saya belum ada gambar ya. Kita klik kiri gitu, nanti dia akan bikin kotaknya. Jadi apa yang masuk ke dalam kotak itu akan terseleksi. Sedangkan si lasso tool, kalau kita gunakan lasso tool itu untuk menyeleksinya itu free. Itu free ya. Kemanapun bisa bikin lingkaran untuk nyeleksinya, itu bisa. Nggak terhukum seperti yang selection tool biasa. Kalau selection tool itu nyeleksinya dia berupa kotak nantinya. Berupa kotak, klik kiri tahan lalu dia akan bikin kotaknya. Jadi apa yang masuk ke dalam kotak itu terseleksi. Gitu ya. Sedangkan si lasso tool, misalnya ada objeknya lingkaran, saya bisa bikin lingkaran, ikutin garis lingkarannya, bisa. Jadi penggunanya lebih free. Jika ada gambar awan misalnya yang bergelombang-gelombang seperti ini, itu bisa kita ikutin menggunakan lasso tool-nya. Bisa kita seleksi nantinya gunakan lasso tool yang hal-hal seperti itu. Oke. Berikutnya di sini ada yang namanya pen tool. Pena ya. Pena. Di sini untuk fungsi penanya sendiri itu tidak bisa kita gunakan seperti menggunakan pena pada umumnya yang biasa ya. Biasa kalau kita gunakan pena kan kita seka ya, lalu kita bikin gambar gitu ya. Tapi kalau di sini untuk si pen toolnya sendiri itu bikinnya itu pakai klik-klik ya. Sini ada anchor namanya ya, ada anchor. Anchor itu yang kotak-kotak itu ya. Jadi di sini kita penggunanya pakai klik. Kita klik kiri satu kali dia akan bikin kotak gitu ya. Kan bikin kotak, ada anchornya. Di sini belum apa-apa ya. Kalau misalnya saya bikin di sini lagi klik kirinya, tuh garisnya nyambung gitu ya. Ini lagi klik kiri garisnya nyambung lagi. Klik kiri garisnya nyambung lagi. Saya ketemukan lagi klik kiri dari ke titik awalnya, itu akan jadi satu objeknya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak langsung nikah seperti penggunaan pena pada umumnya ya. Kalau kita di dunia nyata, untuk apanya kita akan seka gitu ya. Nih langsung kita gambar nih gitu. Tapi penggunaan pena di Adobe Flash seperti itu. Kita klik kiri, nanti dia akan bikin kotaknya, bikin anchornya. Ini seperti yang ada di sini. Di sini ada berapa pilihannya ya? Ada berapa pilihannya? Ini ada plusnya, ada minusnya. Jadi anchor yang udah kita bikin itu bisa kita tambahkan gitu pakai yang ini, atau mau kita hapus bisa kita hapus pakai yang ini gitu ya. Atau mau di convert jadi anchor point gitu, bisa kita gunakan yang ini. Lalu berikutnya ini ada text tool. Untuk text tool itu berguna untuk bikin tulisan ya, bikin tulisan, bikin huruf aja satu juga bisa, atau misalnya kamu ingin bikin tulisan itu juga bisa. Jadi seperti ini. Kalau di bagian text tool ini, misalnya kita hanya bikin satu buah huruf aja, itu akan terhitung satu karakter gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu bikin satu kata,
itu dia akan langsung gabungkan di grup sama dia gitu. Jadi misalnya kalau kita mau misah-misahin tuh hurufnya nanti gitu ya, kita nantinya bisa pisahin dia dari grup gitu dengan cara break apart. Ini nanti akan dipraktikkan lebih lanjut ya dalam tutorial prakteknya. Untuk penulisannya, tulisan itu gitu ya, kita bisa milih di sini nih. Ini ada teks tuh, ini ada classic text namanya. Nih, classic text ya. Ini ada juga TLF text. Di sini untuk apanya, untuk jenisnya ada static text, ada dynamic text, ada input text gitu ya. Untuk static text itu jika kamu ingin bikin tulisan biasa, bikinlah pakai static text. Lalu di sini ada lagi dynamic text, dimana tulisannya itu nggak seperti itu aja terus, dia bisa berubah. Mungkin kalau kamu nanti bikin suatu seperti apa ya, bikin skor misalnya kita bikin soal gitu kan, lalu di akhir dia akan kalkulasi skornya berapa gitu, kita kan nampilin dia berupa teks gitu kan. Nah, pada bagian itu kamu harus ngambilnya dynamic text agar dia bisa berubah menurut kalkulasi yang benarnya seperti apa gitu ya. Jadi dia nggak serta-merta itu aja terus yang nampil, bisa 90 nilainya, bisa 50, bisa 25, jadi angkanya akan berubah-ubah. Itu dynamic text. Lalu ada lagi input text gitu. Input text biasanya itu ditampilkan seperti yang ada pada text box ya. Ada text box, ada kotaknya, kita dimana kita di sana bisa ngetik gitu, bisa kita ketikkan tulisan baru, itu input text. Untuk apanya, untuk jenis tulisan sendiri bisa kamu pilih di sini gitu. Ini stylenya juga bisa dipilih di sini, regular kah ataukah mau dicetak miring, mau ditebalkan gitu kan, tinggal dipilih di sini. Ini ukurannya ada di sini, untuk warna tulisannya ada di sini, kamu bisa atur sendiri nanti. Oke, berikutnya di sini ada line tool. Line tool itu bisa dimanfaatkan untuk bikin garis ya, untuk bikin garis. Mana garisnya itu misalnya untuk yang biasa itu ketebalannya seperti ini. Kalau kamu misalnya mau lebih tebal, di sini ada stroke ya. Ini bisa kita ubah ukurannya. Ini akan jadi lebih tebal gitu. Nah, itu kalau kita perlu untuk bikin garis ya. Oke. Berikutnya di sini ada tool yang berupa kotak ya, berupa kotak, namanya rectangle tool. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika ada tanda panah kecil ke bawah, itu ada beberapa tool di dalamnya seperti ini. Ada rectangle tool, ada oval tool, ada polystar tool. Ini ada juga dua ya, kok nggak saya jelasin karena ini bagian dari ini bagian dari yang ini gitu ya. Jadi ini fungsinya sama gitu, tapi di sini dikasih apanya, gornya, ada kotak-kotak ya di ujung-ujungnya. Oke, mungkin saya jelaskan yang pertama, rectangle tool. Jika kita menggunakan rectangle tool, itu memungkinkan kita untuk bikin gambar berupa gambar kotak. Apakah itu kotaknya persegi panjang, apakah itu kotaknya itu berupa bujur sangkar yang sama sisinya, itu bisa dimungkinkan dengan menggunakan tool yang ini, yaitu rectangle tool. Atau bisa kita pilih rectangle primitive tool juga bisa. Lalu berikutnya ada oval tool. Oval tool itu memungkinkan kita untuk bikin lingkaran, namanya oval ya. Memungkinkan kita untuk bikin lingkaran, apakah itu lingkaran sempurna berupa circle
dan juga apakah itu lingkarannya berupa lingkaran elip. Lalu yang berikutnya, tool yang ketiga itu adalah Polystar tool. Ini namanya aneh ya, namanya Polystar. Itu objeknya seperti apa? Nah, mungkin gitu pertanyaannya ya. Tapi di sini gambarnya seperti ini. Gambarnya mewakili poligon ya, poligon. Jadi di sini bisa kamu lihat poli itu mewakili dari poligon, star itu mewakili dari bintang gitu. Mana bintangnya gitu? Ini nggak nampak di sini ya. Tapi nanti kalau kita misalnya pilih Polystar gitu kan, di sini pada bagian propertiesnya di sini ada tool lanjutan untuk nyeting si poligon ini bisa berubah jadi star. Ini sih kita cobakan dulu ya. Ini stylenya poligon nih. Kita klik kiri, tahan gini seperti ini. Tuh, itu bikin si poligonnya, gitu ya, poligonnya. Jika kita mungkin ingin bikin startnya, gimana kita ngaturnya? Itu ada pada bagian ini, tool setting. Di sini ada option, gitu ya. Waktu kita klik option, dia akan ambil seperti ini. Ambil jendelanya seperti ini. Di sini bisa kamu lihat, di sini ada pilihannya style gitu kan. Ada pilihannya style. Di sini ada number of side, ada start point size. Itu nantilah kita bahas lebih lanjut ya. Ini nih yang kita bahas dulu, style. Ini kan masih poligon ya. Kalau kamu mau bikinnya berupa star, berupa bintang, yang poligon ini kita ganti ya. Tuh, kita ganti dulu, oke. Coba kan. Tuh. Dia akan bikin karakternya bintang seperti itu ya. Lalu berikutnya toolnya yaitu adalah pensil tool ya. Untuk pensil tool penggunaannya memang seperti penggunaan pena pada umumnya kita gunakan di kertas. Jadi kita seka nih di kertas kerjanya. Kita seka di kertas kerjanya, nanti akan terbikinlah objeknya. Begitu ya. Tapi di sini ada pilihan untuk garisnya ya. Pilihan untuk garisnya, di mana pilihan garisnya? Itu ada di sini. Ada pensil mode namanya ya. Ada pensil mode. Dimana pensil mode ini dia akan memungkinkan kita misalnya ada bantuan ya, ada bantuan. Misalnya kamu ingin bikin garis lurus gitu kan, kamu tinggal pilih di sini. Ini coba dilihat, ini ada 3 pilihannya ya. Misalnya kamu mau bikin garis lurus agar garisnya nggak bengkok-bengkok gitu ya, itu kita bagusnya pilih straighten gitu. Karena dia akan bantu untuk melurusin nantinya. Jika garisnya agak sedikit bengkok, dia akan lurusin. Gitu ya. Tapi nggak cocok tuh jika kamu bikin gambarnya itu melengkung gitu ya, melengkung. Kalau kamu bikin melengkung menggunakan yang model straighten, itu waktu di bagian lengkungan itu akan jadi terkesan kotak-kotak gitu. Dia akan kasih sudut di situ. Tuh, misalnya gini ya. Kalau kita bikin lurus oke, gitu ya. Kalau kita bikin lengkung, nah seperti itu diubah sama dia, dikasih kotak-kotak ya. Nah seperti itu, jadi nggak smooth jadinya. Kalau mau bikin yang lengkung agar bisa diperbaiki sama si aplikasi flashnya, itu kita gunakan yang pilihan kedua, yang smooth ya. Nih, kita bikin lengkung. Tuh benerin sama dia kan. Tuh itu ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka dibenerin apa yang kamu bikin, misalnya silakan pilih yang ink. Kalau ink seperti apa yang kita bikin ya seperti itu jadinya, gitu ya. Apa yang kita bikin seperti itu jadinya. Oke. Itu untuk pensil tool. Berikutnya ada brush tool. Nih, brush tool ya. Brush tool. Untuk brush tool
itu penggunanya sama, tinggal kita seka seperti ini, itu akan terbikin objeknya gitu ya. Ke kiri tahan, ini dia akan terbikin objeknya gitu. Ini untuk bagian brush toolnya ada yang namanya di sini brush mode gitu ya. Ada brush mode. Biasanya ini kalau kita bandingkan si pensil tool dengan si brush toolnya, ini pada umumnya kita gunakan untuk untuk menggambarnya. Nah gitu. Ini juga bisa sih untuk gambar ya, juga bisa untuk gambar, tapi pada umumnya kebanyakan digunakan untuk mewarnain gitu, untuk warnain ya. Bisa sih untuk digunakan menggambar, terserah aja sih gitu ya. Di sini untuk si brush tool sendiri ada pilihannya brush mode. Brush mode di sini ada pen normal namanya gitu ya, ada pen normal, ada pen fill, ada pen behind, pen selection, pen inside gitu. Nah itu nanti punya fungsi tersendiri ya, punya fungsi tersendiri nanti dalam penggunaannya tuh. Untuk yang ini kan pilihannya langsung pen normal seperti tadi ya, seperti tadi. Sedangkan untuk yang pen fill itu misalnya kita punya objek, dia akan warnain warna dalam warna yang ada di dalam aja, di dalam objeknya. Sedangkan ini ada yang pen behind gitu ya, itu dia akan warnai yang di belakang objeknya. Lalu yang berikutnya ada pen selection. Pen selection itu jika ada objeknya di situ yang terseleksi, itu akan diwarnain sama dia, bisa diwarnain sama dia bagian yang terseleksi. Sedangkan pen inside itu hanya pada bagian dalam aja, untuk bagian luar dia nggak terwarnain sama dia gitu ya. Lalu berikutnya ada deco tool. Untuk deco tool sendiri ini merupakan pola-pola yang disediakan oleh Flash gitu kan. Pola-pola yang disediakan oleh Flash, misalnya fine fill gitu kan, fine fill seperti ini. Kita klik kiri satu kali di sini, dia akan bikin ini nih. Itu pola yang disediakan oleh Flash. Tapi pilihannya nggak seperti ini semua ya, beda-beda sih. Itu kita gunakan yang lain, misalnya grid fill gitu. Nah kita klik kiri satu kali seperti ini dibikin gitu ya. Kita pilih coba yang lain. Jadi modelnya nggak seperti terus gitu ya. Misalnya seperti ini nih, fire animation gitu. Dia nggak langsung isi semua stage yang seperti yang dua tadi ya. Ini kalau kita lihat yang di fire animation ini, kita klik satu kali di sini, dia akan bikinkan animasinya nih di sini. Nih, dia akan bikinkan animasinya. Kalau dilihat di sini ada gambar api ya. Waktu kita mainkan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi tergantung pilihan ya. Tergantung pilihan nantinya. Oke, lalu berikutnya di sini ada bone tool. Untuk bone tool itu berguna untuk bikin bikin pergerakan dari objek itu seperti pergerakan engsel. Misalnya engsel di siku tangan, engsel di lutut kaki gitu ya. Itu akan lebih pas jika kita gunakan yang bagian bone tool ya. Untuk yang toolnya itu adalah bone tool. Tapi kita karena tadi milihnya di sini adalah ActionScript version 2, ini nggak bisa digunakan di sini. Coba kita klik ya. Tuh, akan ada warningnya seperti ini. Nih, tidak support katanya di ActionScript version 2 yang kita pilih tadi. Kamu bisa coba nanti di ActionScript version 3. Gitu ya. Oke. Lalu berikutnya pen bucket tool. Ini sama ya, kalau kamu terbiasa bekerja di Adobe Photoshop, mungkin sudah terbiasa dengan yang ini juga.
gitu ya. Mana di sini kita bisa dimungkinkan untuk mewarnai objeknya gitu ya. Tapi di sini ada dua buah pilihannya nih, ada pen bucket tool dan juga ada ink bottle tool. Ini untuk diketahui di sini, untuk pen bucket toolnya itu kita bisa mewarnai warna dalam dari objek, gitu ya. Kita bisa mewarnai warna dalam dari objek. Warna dalam itu seperti apa? Misalnya gini ya. Nih. Itu ada objek ya. Jadi kalau kita gunakan pen bucket tool, kita bisa mewarnai warna yang ini. Bukan warna yang di dalam ini, warna birunya. Sedangkan kalau kita gunakan ink bottle tool, itu bisa berguna untuk mengganti warna garis yang ada di sini. Gitu ya. Untuk warnanya juga bisa dilihat. Untuk pen bucket tool itu warnanya dasarnya dari sini. Untuk ink bottle tool itu warnanya diambil dari sini. Gitu ya. Lalu berikutnya ada eyedropper tool. Eyedropper tool itu sama fungsinya dengan yang ada di Adobe Photoshop ya. Ini di sini berfungsi untuk memilih warna yang sulit kita identifikasi misalnya. Saya mau tahu nih warna ini warna apa gitu misalnya ya. Saya mau gunakan warna yang seperti ini, tapi susah nih saya identifikasi waktu saya melihat di swatch yang ini warna yang abu-abu ini warna yang mana gitu. Mungkin susah ya. Jadi karena hal seperti itu, agar kita gampang milihnya dan langsung diterapkan pada bagian warna fill colornya gitu kan, kita langsung gunakan eyedropper tool aja. Misalnya saya klik di sini. Tuh, otomatis berubah ya. Berubah di sini. Ini kalau misalnya saya tekan lagi gunakan eyedropper tool, saya pilih yang warna yang tadi lagi, itu berubah seperti itu lagi. Gitu ya. Lalu berikutnya ada eraser tool. Eraser tool biasa ya, namanya eraser itu dari namanya udah bisa paham ya. Itu berguna untuk menghapus. Kayaknya ini nih. Ini ada objek saya hapus nih. Tuh, gunanya untuk hapus gitu ya. Gunanya untuk hapus. Oke. Lalu yang berikutnya ada hand tool. Hand tool mungkin saya skip dulu. Karena penggunanya itu berhubungan dengan yang tool yang di bawah yang seperti love ya. Itu zoom tool. Untuk zoom tool dia berfungsi untuk menampilkan view gambar itu lebih dekat, sehingga view gambar itu akan terlihat lebih besar nantinya gitu ya. Bisa melihat lebih mendekatkan objek stage-nya ke kita atau menjauhkan stage-nya dari kita. Itu fungsi dari zoom tool. Di sini ada dua pilihannya nih, ada yang untuk enlarge, itu untuk menambah dekatkan ke kita. Ada lagi yang satu lagi reduce gitu. Untuk bagian reduce itu akan jauhin si tampilan stage-nya dari kita. Jadi gambarnya seolah-olah kecil. Jadi apa nih fungsi dari si hand tool-nya gitu ya. Saat kita melakukan proses enlarge seperti ini misalnya. Ini enlarge ya. Ini otomatis ukuran stage-nya jadi tambah besar. Tambah besar ya. Nih. Kita bisa sih gunakan fungsi dari scroll yang ada di samping kanan dan juga bagian bawah gitu ya. Tapi kalau kita gunakan yang hand toolnya misalnya seperti ini ya, kita bisa ngambil dari tengah ini tuh, geser gitu, geser ke kiri, geser gitu ya. Tuh, itu fungsinya untuk melihat bagian flash yang nggak terlihat karena proses dari zoom gitu ya, proses dari zoom tool. Nah seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah penggunaan warna di bagian toolboxnya ya. Ini yang seperti gambar pensil ya. Ini namanya stroke color, dimana ini mewakili warna dari garis. Jadi jika kamu ingin bikin objeknya dan ingin garisnya itu warnanya misalnya warna yang beda dari ini, silahkan atur pada stroke color gitu ya.
Jika kamu misalnya ingin warna dalamnya itu nggak warna ini, silahkan atur pada bagian ini yang gambar seperti kalenca tumpah. Ini namanya fill color gitu. Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu penjelasannya untuk fungsi dari toolbox yang ada di Adobe Flash Professional CS6. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.